Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini diperuntukkan kepada peserta didik di fase E atau di kelas 10 di jurusan Teknik Ketenagalistrikan maupun di jurusan yang lain. Pada video ini termuat 3 tema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu cara atau langkah-langkah untuk mengukur tegangan menggunakan multimeter. Yang kedua, SOP atau langkah-langkah mengukur arus DC ya. Di sini kita mengukur arus DC dan tegangan DC. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengukur suatu hambatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengukuran tegangan. Di sini saya mensimulasikan menggunakan suatu aplikasi yaitu Circuit Wizard. Aplikasi ini diperuntukkan untuk pembelajaran dasar ya, pembelajaran dasar. Yang pertama kita punya komponen baterai di sini. Yang kedua ada komponen resistor, yang ketiga ada komponen LED. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengukur berapa nilai tegangan pada baterai ini, berapa nilai tegangan pada LED ini menggunakan multimeter ini. Ini sebagai simulasi saja ya. Oke, kita coba dulu rangkaian ini, lampunya bisa menyala atau enggak. Kita play. Oke, di sini lampunya menyala, arusnya mengalir ya dari baterai mengalir ke resistor, ke LED, kembali lagi ke baterai. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengukuran pada tegangan di baterai dulu. Caranya gimana? Yang pertama yaitu pastikan selektor menuju ke V, ke huruf V. V-nya ini yang ada garis thread sama thread putus-putus. Itu tandanya kalian pengukuran tegangan DC. Sedangkan untuk V yang ini, yang ada garis tak terbatasnya ini menunjukkan tegangan AC. Sedangkan baterai merupakan komponen DC. Jadi selektornya kita pindah ke DC. Di baterai ini ada ringnya yaitu sekitar 9 volt. Maka untuk batas ukur yang kita gunakan yaitu tidak lebih dari di atas 10 volt ya. Kalau di sini kan tidak ada 10 volt maka kita gunakan 20 volt. Oke. Untuk batas ukurnya. Oke, langsung saja probe-nya kita tarik di sini. Di sini harus kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Probe-nya kita tarik menuju ke ujung dari terminal baterai. Di sini terminal baterai. Kalian boleh mengukurnya di sini atau kalian lepas di tutupnya baterai ini. Kalian boleh mengukur di sini boleh, probe positif di sini, probe negatif di sini. Perlu diketahui untuk pengukuran tegangan DC tidak boleh terbalik untuk probe-nya. Probe merah khusus untuk positif, probe hitam khusus untuk di negatif. Oke, kita rapikan outputnya. Oke, setelah itu kita play lagi berapakah nilai dari baterai ini. Nah, terukur di alat ukurnya. Karena kita menggunakan digital maka langsung ketemu hasilnya. Di baterai ini baterainya sebesar 8,97 volt. Tuh, begitu cara untuk pengukuran di baterai. Jadi pengukurannya secara paralel. Probe positif atau probe merah langsung dihubungkan ke positif baterai. Probe hitam dihubungkan ke negatif baterai secara paralel. Ingat-ingat ya, kalau pengukuran tegangan dilakukan secara
paralel. Oke, kita lanjut yang kedua untuk pengukuran tegangan di LED. Caranya sama, yaitu pengukuran secara paralel. Kita stop dulu, kita pindah probe-nya. Kita pindah ke kakinya LED. Begini. Kaki negatif ke kaki negatifnya LED. Kita rapikan. Oke. Setelah itu kita play, berapakah nilai hasil dari tegangan di LED-nya. Kita play. Oke. Jelas bahwa nilai tegangan di LED bernilai 1,9 volt. Saya ingatkan lagi, untuk pengukuran tegangan harus secara paralel. Probe-nya langsung ditadupkan di kakinya LED. Sama positif di positifnya LED, negatif di LED-nya kaki negatif. Baik, itu materi pertama kita, pengukuran di tegangan baterai ya. Tegangan baterai sama tegangan LED. Yang perlu digarisbawahi yaitu pengukuran tegangan harus dilakukan secara paralel. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengukuran arus di LED-nya. Gimana caranya? Kita lepaskan dulu probe-nya. Nah, untuk pengukuran arus, langkah yang harus kalian lakukan yaitu melepas kabel jumper ini, yang biru ini. Kita lepas. Kita hubungkan probe positif ke kaki resistor, sedangkan probe negatif ke kakinya LED. Kayak gini. Nah, jadi untuk pengukuran arus dilakukan secara seri. Ini ya. Dari positif ini ke resistor, langsung ke probe positif, masuk ke alat ukur, probe negatifnya alat ukur, masuk ke kakinya LED yang positif, terus negatifnya ke baterai. Jadi secara seri. Looping. Oke. Jangan lupa selektornya kita pindah ke simbol A ini. A yaitu satuannya ampere ya. Ampere, terus sini ada garis lurus sama garis putus-putus, ini menunjukkan DC. Kita putar selektornya ke yang paling kecil dulu, yaitu 200 mikro. Ini simbolnya mikro, ini paling kecil. Di atasnya mikro ada mili, 2 mili, di atasnya lagi ada 20 mili, di atasnya lagi ada 200 mili, di atasnya lagi ada 10 ampere. Oke, kita coba, kita play. Berapakah hasil dari arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, kalau menunjukkan angka 1 berarti tidak terbaca di alat ukurnya. Kita stop dulu. Kita naikkan ringnya di batas ukurnya ke 2 mili. Kita play lagi. Sama, tetap 1. Kita stop lagi. Kita naikkan lagi. Nah, mulai terbaca. Maka dari pengukuran ini didapat hasil yaitu 6,98 miliampere. Jangan lupa ya, satuannya mili karena di sini masih mili. Jadi 6,98 miliampere. Oke. Yang perlu diingat tetap untuk pengukuran di arus dilakukan secara seri, tidak boleh dilakukan secara paralel. Kalau dilakukan secara paralel maka hasilnya tidak akan nampak. Oke, kita coba pengukuran di kakinya sini, positif alat ukur di sini, negatifnya di sini. Apakah hasilnya? Kita stop dulu. Kita pindah probe-nya. Kita hubungkan lagi kabel jumper sini. Yang ini kita putus. Kita ganti probe-nya di sini. Kita rapikan.
Oke, kita play. Nah, hasilnya mendekati sama atau sama, tinggal satu digit di belakangnya. Tadi ketemunya 6,98, sekarang hasilnya 6,99. Perlu diketahui bahwasanya kalau pengukuran secara seri maka hasilnya pun sama, mau pengukuran di sini sama di sini, atau di sini dengan di sini, atau di sini dengan di sini, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 6,9. Di sini satuannya mili. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Untuk yang terakhir yaitu materi tentang pengukuran di resistor. Kita stop dulu, kita kembalikan lagi probe-nya. Kembalikan, kita hubungkan ulang. Oke, kita play lagi. Tetap ya, tetap bisa menyala ya. Ini. Sedangkan untuk pengukuran di hambatan, yang perlu diingat yaitu tidak boleh adanya arus yang mengalir pada alat ukur. Lagi, bahwasanya tidak boleh adanya arus yang mengalir pada alat ukur. Sini kita akan mengukur di resistor. Ini kan arusnya mengalir nih. Sini. Dari baterai mengalir ke resistor, ke LED, kembali lagi ke baterai. Ini arusnya mengalir. Sini kita tidak boleh langsung menghubungkan probe-nya, probe positif ini kita hubungkan ke sini, ke kaki resistor ini. Seperti ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan seperti ini. Oke. Yang perlu dilakukan yaitu kita lepas dulu jumperannya ini, kabel jumpernya ini kita lepas. Baru kita pasang probe-nya. Kita pasang probe di sini, kita rapikan. Perlu diingat ya, untuk pengukuran di hambatan itu probe-nya boleh bolak-balik. Hitam boleh di sini, merah boleh di sini. Atau merah boleh, hitam boleh di sini, merah boleh di sini, bolak-balik boleh. Oke, jadi yang perlu diingat tidak boleh adanya arus yang mengalir pada resistor ini. Tidak boleh adanya arus yang mengalir pada resistor ini. Jadi kondisinya lampunya mati dan resistor tidak ada kabelnya. Seperti ini. Kita putar selektornya ke ohm ya, ohm yang paling kecil dulu. Di sini ada 200, ini ada 2 kilo, ada 20 kilo, ada 200 kilo, ada 2 mega. Oke, kita play, berapa hasilnya? Nah, angka 1. Kalau angka 1 ini menunjukkan berarti nilai resistornya ini melebihi batas ukur. Kita stop dulu, kita naikkan ringnya ke 2 kilo. Kita play lagi. Nah, ketemu 1000. Nilai dari resistor ini yaitu nilainya 1000 ohm. Oke. Atau 1K ya, atau 1K. Nilai dari resistor ini yaitu 1K. Bisa dipahami teman-teman ya. Perlu diingat lagi, saya ingatkan untuk pengukuran tegangan dilakukan secara paralel. Sedangkan untuk pengukuran arus dilakukan secara seri. Dan pengukuran hambatan tidak boleh adanya arus yang mengalir pada komponen yang akan kita ukur. Oke, segitu saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.